Masih di Anyus Malam pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di kamar hotel di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Pria yang belum diketahui identitasnya itu diduga menjadi korban pembunuhan teman prianya. Kasus pembunuhan pria di dalam kamar hotel di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pertama kali diketahui oleh salah seorang petugas hotel. Petugas menggedor kamar karena terdengar ada keributan. Namun saat pintu dibuka, seorang pria keluar dan mengancam petugas dengan senjata tajam dan kemudian kabur dengan mobil. Saya mendobrak pintu, baru yang bunuh ini mengancam saya dengan senjata tajam. Dan begitu saya larilah. Nggak lama yang pembunuh ini keluar. Keluar naik apa? Naik mobil wuling. Terus? Udah gitu keluar itu dengan balap-balap lah sampai ditabrak portal. Dari pemeriksaan jenazah ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Diketahui korban masuk ke dalam hotel bersama seorang teman prianya dengan menggunakan mobil. Jadi kita dapat informasi dari pegawai hotel H di Jalan Jamin Ginting. Kita temukan ada satu orang laki-laki yang belum kita tahu identitasnya, masih kita selidiki. Posisinya sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian kita turunkan tim identifikasi dari Polres. Sekarang ini mayat sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi berikutnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya dari nomor kendaraan mobilnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh adik iparnya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pelaku mengaku sakit hati karena korban sering memarahi dan juga memukul istri serta keponakannya. Polisi dari Satreskrim Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial B setelah membunuh adik iparnya bernama Yufri. Menurut keterangan kepada polisi, tersangka berdalih membela adik perempuan dan keponakannya yang sering dimarahi dan dipukul korban. Tersangka kemudian membunuh adik iparnya hingga tewas menggunakan pisau lipat setelah terlibat duel. Merasa sakit hati karena adiknya yang merupakan istri dari korban Y sering dimarahi, termasuk anaknya sering dimarahi dan dipukuli oleh korban Y tersebut. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Praktik jual beli bayi terbongkar di Kota Manado, Sulawesi Utara. Seorang dukun beranak tertangkap menjual 3 bayi, 2 diantaranya dari ibu yang sama. Bayi ini menjadi korban perdagangan di Manado, Sulawesi Utara. Bayi dan ibunya kini dalam perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya bayi yang dijual dukun beranak ditemukan polisi pekan lalu di wilayah Minahasa Utara. Ibu bayi berinisial M masih berusia 20 tahun dan sudah 2 kali menjual bayinya. M tak bisa membayar persalinan sehingga dukun beranak menjual bayinya kepada orang lain. Anak pertama dijual Rp1 juta, namun korban hanya menerima Rp50.000 saja dari pelaku. Sedangkan anak kedua dijual seharga Rp2 juta dan korban hanya menerima Rp1 juta. Anak pertama laki-laki dan cuma kasih 50, baru dapat doi itu orang anak kasih pajang 1 juta. Untuk yang pertama yang laki-laki itu dia? Ada di lain sekali. Oh iya. Di orang yang beli itu? Iya, kurang lebih 1 juta. Kalau ini 2 juta. Sementara itu dukun beranak yang menjual bayi telah ditangkap polisi. Polisi mengungkap tersangka telah 3 kali menjual bayi sejak tahun 2020. Kita kenal biasanya kalau di kampung-kampung itu ya semacam dukun beranak atau apalah. Jadi dia membantu proses persalinan. Nah inilah ketika ada ibu, ya ada korban
yang tidak mampu membayar proses persalinan tersebut, kemudian diperjualbelikan anak hasil proses persalinan ya, kepada orang lain tentunya yang membutuhkan. Tersangka kini ditahan polisi dan terancam hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Salah seorang ibu korban perdagangan bayi oleh dukun beranak di kota Manado mengaku diminta uang sebesar Rp1.100.000 sebagai biaya persalinan sebelum bayinya dijual. Hingga kini bayi tersebut masih di tangan pembeli dan akan diserahkan ke ibu kandung masing-masing usai penyelidikan oleh polisi. Tidak suruh dia. Saya diminta waktu saya melahirkan waktu itu Desember tanggal 28 tahun 2020. Baik. Saya lagi diminta, saya tanya mau minta berapa sama Cici, dibilang minta 1.100.000. Uang saya cuma 100 dikasih sama Cici. Saya bilang begini, mau cari doi dulu, mau kasih sama Cici itu lagi 1 juta. Ibu, masih ada 5 hari tuh anak di rumah. memang sampai saat ini kita baru memastikan bahwa semua kondisi anak, 3 orang anak ini dalam keadaan sehat. Kan? Nah, sementara kasusnya masih dalam penanganan. Kan? Nanti kita akan serahkan sama ibu. Kan? Tapi karena masih dalam proses penanganan polisi, kan? Kita harap akan ke sana, akan serahkan ke ibu. Dan sama seperti perlakuan sama Ibu Mita, kita bawa ke UPTD untuk dilayani khususnya trauma healing. Karena Ibu L ini kan saat ini masih sibuk bekerja dan kami khawatirkan kan cukup banyak juga anak dari Ibu L. Kan? Kami khawatir nanti anak itu tidak mendapatkan hak asuhnya dengan baik. Jadi memang kami ada kesempatan tertentu kita akan serahkan sesuai yang. Informasi dari Sumatera Barat, pemirsa, seorang pemuda di Bukit Tinggi nyaris jadi bulan-bulanan warga setelah diduga membawa kabur anak di bawah umur. Pelaku juga menyekap korban di sebuah hotel untuk diperkosa berulang kali. Seorang personil Babin Kapdipmas Polres Bukit Tinggi mengamankan terduga pemerkosa anak di bawah umur dari amukan massa. Meski sudah dicegah petugas, masih ada warga yang berupaya main hakim sendiri dengan terduga pelaku. Menurut keluarga korban, terduga pelaku yang merupakan karyawan pedagang nasi goreng membawa kabur korban yang masih berusia 15 tahun. Korban dibawa kabur dari sekolahnya di sebuah madrasah Kabupaten Agam dan disekap di hotel untuk diperkosa berulang kali. Anak ini baru kelas 1 sekolah, karena tidak dapat mobil, bapak kan tuh dijemput oleh laki-laki ini langsung dibawa ke hotel. Lantas pintu hotel dikunci, lantas dilakukan pemerkosaan di dalam hotel. Terus setelah dilakukan pemerkosaan, yang si anak ditinggalkan dia pergi, terus diantarkan lagi membawa nasi, terus dilakukan berulang-ulang. Kepolisian Polsek Kota Bukit Tinggi menyebutkan terduga pelaku dan korban sempat terekam kamera pemantau di toko baju kawasan Jambu Air. Keluarga korban yang melaporkan anaknya tidak pulang akhirnya menemukan identitas pelaku. Pelaku pun tak dapat mengelak setelah melihat rekaman kamera pemantau dan pengakuan korban. Dengan pengawalan ketat, polisi membawa pelaku ke Polres Bukit Tinggi untuk diproses secara hukum. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap 3 anak kandungnya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tim akan berkoordinasi dengan unit PPPA, Provinsi, dan LBH Makassar. 4 orang tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPARI tiba di Kota Makassar dan langsung melakukan rapat internal tertutup dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan sore tadi.
Kedatangan tim Kementerian PPARI untuk menggali informasi awal terkait dugaan tindak pencabulan yang dilakukan ayah kandung sendiri terhadap 3 anak kandungnya yang belakangan kembali viral di media sosial. Selain meminta data awal, nantinya tim akan berkoordinasi dengan pendamping bantuan hukum LBH Makassar untuk membantu menyelidiki kasus tersebut. Tak hanya itu, tim ini juga akan langsung turun ke lapangan, termasuk mengunjungi rumah ibu korban. Pokoknya setelah kita selidiki dulu kan. Usai menggelar rapat internal tertutup, tim pencari fakta belum bisa memberikan keterangan resmi hasil dari pertemuan yang dilakukan di kantor unit UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena ini baru proses awal. Jadi kami ulang prosesnya dari awal untuk melihat lagi fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana gitu. Yang jelas kami akan melakukan pengumpulan fakta dari semua hal yang terkait. Kalau kami beritahu sekarang, nanti yang kami kunjungi akan bersiap-siap gitu. Jadi kami akan memberikan semacam elemen kejutan. Dan kita serahkan untuk penyelidikannya kembali, itu kita serahkan ke kementerian. Sebetulnya kami juga menyarankan supaya turun langsung untuk menggali kembali semua informasi yang valid supaya tidak simpang siur. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu kembali viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti visum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan.